ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu pada beberapa hari yang sudah ditentukan, maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka puasalah bilangan pada hari-hari yang lain. Dan terhadap orang-orang yang sangat berat baginya mengerjakan puasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa yang dengan sukarela mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Coba kita perhatikan ayat lanjutannya ya, 2184. Ayaman makdudat. Puasa itu pada hari-hari berbilang. Itu artinya bilangannya kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Faman kana minkum maridon au ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Maka siapa yang sakit maridon au ala safarin atau atas beban, faidatum min ayamin ukhor, maka hitungannya adalah pada hari yang lain. Wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang menguatkan diri padanya. Jadi Allah itu sering menggunakan bahasa-bahasa yang sangat indah, saya katakan. Orang-orang yang menguatkan diri padanya, itu berarti aslinya berpuasa tapi tidak kuat, maksudnya begitu. Maka karena tidak kuat, dia boleh berfidyah. Dengan fidyahnya itu berupa makanan untuk orang-orang miskin. Ya, tapi selama ini mungkin fidyah itu bukan berupa makanan tapi beras misalnya. Itu nanti akan jadi repot lagi kalau beras. Di sini perintahnya makanan, ya berarti makanan yang siap untuk dimakan, bukan beras. Kalau beras itu nanti orang masih ditanya, wah ini beras lauknya mana? Dikasih uang lagi. Wah ini untuk masak saya nggak punya kompor, belikan kompor, nanti terlalu banyak biayanya. Di sini perintahnya makanan, ya makanan untuk orang-orang miskin. Kemudian ayat lanjutannya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairulah. Maka siapa yang menyanggupi dengan baik, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu adalah baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita peroleh. Ya. Keterangan tentang kewajiban berpuasa, bahwa ternyata puasa itu adalah 29 atau 30 hari-hari berbilang. Loh, di sini juga belum ada yang mana Ramadan, nanti akan kita lihat gitu ya. Siapa yang sakit maridon au ala safarin, lah di sini. Atas beban, ala safarin selama ini diartikan orang-orang dalam perjalanan. Memang mungkin zaman dulu orang-orang dalam perjalanan termasuk beban. Tetapi beban itu bukan hanya orang-orang dalam perjalanan. Ya. Kalau sakit jelas, atas beban itu ibu-ibu yang haid atau nifas, terus ibu-ibu yang hamil tua, mungkin sampai pada menyusui, itu masih beban juga. Terus orang-orang yang kerja berat, Pak ya, tidak mungkin sanggup melakukan puasa. Kemudian mungkin saja tentara yang perang ya, ini kan juga beban juga kan. Maka ini boleh tidak berpuasa, faidatu min ayamin ukhor, maka hitungannya pada hari yang lain. Nah, kalau yang ditinggalkan itu 10 hari, 10 hari, 5 hari, 5 hari lah, tergantung hari yang ditinggalkan tadi.
Tetapi ada juga ibu-ibu yang hamil itu kalau dia memang kuat berpuasa berarti itu tidak beban. Itu boleh melakukan. Maka saya katakan tadi, mungkin saja zaman dulu bahwa perjalanan itu termasuk beban zaman. Tapi sekarang kan sudah nggak beban lagi. Pergi naik pesawat, ada AC-nya, naik bis, ada AC-nya, kan bukan beban lagi. Maka beban itu bukan hanya dalam perjalanan, tetapi termasuk ini semua. Maka ala safarin itu adalah atas beban. Nanti kita akan melihat, mencari istilahnya kalau saya sering mengatakan saksi kata safar itu di ayat-ayat yang lain ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang kenapa kok memberikan fidyah ini kok berupa makanan? Karena memang kita ini sedang berpuasa itu menahan makan dan minum. Orang supaya tahu bahwa orang-orang miskin itu hampir setiap hari berpuasa. Artinya berpuasa itu karena artinya menahan, Pak. Nah, karena memang mau makan nggak ada yang dimakan kan? Dia kan bagaikan puasa. Nah, sehingga ketika kita tidak kuat menahan dalam puasa itu tadi, coba orang miskin itu kasih makanan. Ternyata puasa itu kan berat. Kita puasanya hanya setahun sekali aja kamu tidak kuat. Sedangkan orang miskin itu hampir setiap hari puasa, maksudnya begitu. Supaya muncul kesadaran dalam diri kita agar supaya memperhatikan orang-orang miskin, maksudnya begitu. Ya, maka makanan. Jangan dikasih duit. Nanti kalau dikasih duit belum tentu dibelikan makanan. Nah, duit nanti mungkin belikan yang lain atau mungkin bahkan untuk ya hal-hal yang tidak baik mungkin. Ya. Kalau makanan kan mesti dimakan. Karena orang miskin itu memang butuh makanan. Ya, jadi kita baru melihat antara ayat ini dengan ini, itu sudah ada keterangan yang menjelaskan bilangan puasa, kemudian hal-hal lain, itu kan sudah bisa kita lihat. Nah, kalau tadi langsung mendapatkan ampunan, tadi kan kita nggak tahu puasa Ramadan itu seperti apa. Terus sekarang kita lihat ayat berikutnya, yaitu surat kedua ayat 185. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda. Barang siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan Ramadan, hendaklah dia mempuasakannya. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka puasalah bilangan pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kamu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan harinya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu, dan supaya kamu bersyukur. Nah, baru di ayat berikutnya ini dijelaskan tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an berfungsi sebagai hudal linas, petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinati minal huda, serta keterangan dari petunjuk itu. Berarti setiap petunjuk itu ada keterangannya.
wal furqan, dan pembeda atau garis pemisah. Jadi pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan, berfungsi sebagai petunjuk untuk manusia, tapi petunjuk itu sudah ada keterangannya, dan juga furqan itu pembeda untuk memisahkan antara yang benar dan yang tidak benar. Kemudian faman sahida minkumus sahra falyasumhu, maka siapa yang membuktikan dari kamu. Itu ada yang menerjemahkan siapa yang melihat, tetapi di sini ada terjemahan yang lain tuh, ya, bukan menyaksikan, tetapi berbeda terjemahannya. Di sini, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Hadir di negeri tempat tinggalnya. Ya, hadir dimanapun kan tetap bulan Ramadan, ya tetap Ramadan. Hadir di mana saja tetap Ramadan, bukan hanya di negeri tempat tinggalnya. Nah, di sini faman sahida minkumus sahra, siapa yang dari kamu itu membuktikan tentang sahro itu adalah Ramadan, falyasumhu, hendaklah mempuasakannya. Nah, bagaimana cara membuktikan? Nah, ayat ini membuktikan tentang sahro tadi. Siapa yang membuktikan dari kamu bulan itu, ya pakai bulan ya, sahro adalah Ramadan, hendaklah mempuasakannya. Nah, bulan atau sahro itu tidak bisa dilihat, bisanya hanya dibuktikan. Ya. Nah, kalau di sini diganti dengan melihat, akhirnya yang dilihat bukan bulan sahro tetapi bulan komar selama ini. Ya. Yang dilihat bulan komar, padahal ayatnya itu siapa yang membuktikan dari kamu tentang sahro itu Ramadan, hendaklah falyasumhu, hendaklah mempuasakannya. Nah, sebenarnya dalam keterangan cukup jelas, ya, dari sini tadi kemudian ke sini, pada berarti puasa yang pada ya hari-hari berbilang tadi adalah bulan Ramadan. Di mana pada waktu itu Ramadan diturunkan Al-Quran yang sekarang kita pelajari ini. Nah, Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk. Nah, di dalamnya juga sudah ada keterangan dari petunjuk itu. Tinggal kita mencari ayat lain yang menerangkan seperti tadi. Kalau ini cuma dihubungkan kepada yang lain, tentu saja kita tidak tahu Ramadan seperti apa. Nah, setelah dilangsungkan ke sini, kemudian ke sini, maka kedua ayat itu menerangkan tentang kewajiban berpuasa. Oh, ternyata Ramadan itu pada hari-hari berbilang, tetapi supaya kita tahu bilangannya harus membuktikan dulu tentang sahro itu. Nah, pembuktiannya mesti dengan ilmu dan penelitian, bukan melihat komar, bukan. Di sini nggak ada kata-kata melihat komar. Sahida minkumus sahra. Nah, di sini nanti ada banyak hal yang akan kita cari, istilahnya itu saksi kata. Di sini tadi tentang safar. Kemudian di sini tentang sahida, dan juga tentang, kalau sahro sudah jelas, sahro itu bulan komar, bulan perhitungan, bukan bulan komar. Bulan perhitungan yang jumlahnya ada 12 tadi dalam surat 936. Inna idata suhri indallahi nasara sahron fi kitabillah. Ada 12 bulan. Tapi komar itu hanya satu. Yang bisa dilihat itu komar, tapi sahro tidak bisa dilihat, bosnya hanya bisa dibuktikan. Nah, setelah pembuktiannya bisa diketahui, hendaklah mempuasakannya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah berpuasa itu kan berarti 1 bulan. Begitu tahu di Ramadan ya 1 bulan. Tapi selama ini kita masih juga di seolah-olah ya, wah kamu setiap malam itu harus niat. Kalau nggak niat berarti puasanya besok nggak sah. Loh, ini kan mempuasakannya kan bisa 1 bulan, bukan hanya 1 hari, Pak. Kalau sudah ketemu Ramadannya, kita diperintahkan falyasumhu, mempuasakan pada Ramadan itu tadi. Mesti saja kan niatnya sudah 1 bulan. Apa ada orang yang wah saya tak cuma niat puasa 1 hari. Ya, terus nanti malamnya niat lagi, besok niat lagi, Pak. Gimana?